Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini, pada edisi bulan Ramadan mengaji akademik dengan Mas Dosen, Mas Dosen akan membahas seputar seluk-beluk publikasi ilmiah, seluk-beluk bagaimana kita berkomunikasi dengan editor dan reviewer di dalam proses submisi, proses revisi, dan proses final proof untuk sebuah artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Karena ini adalah edisi bulan Ramadan, jadi kita akan mencoba menggali dari aspek spiritualitas juga, dan kita akan membahasnya dalam topik bersabarlah dalam menghadapi kemauan editor dan reviewer. Kesabaran di dalam proses menulis sangat penting ya. Jadi istiqomah, ketekunan, konsistensi itu sangat diperlukan dalam usaha kita untuk menerbitkan hasil penelitian kita, hasil pemikiran kita ke jurnal-jurnal internasional. Dan ini menjadi sangat penting sikap kita untuk bersabar supaya proses yang kita lalui itu bisa kita lalui dengan lancar dan baik, dan karya ilmiah, artikel yang akan kita publikasikan itu dalam prosesnya akan menerima perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi yang nanti sehingga menjadi sebuah artikel yang layak memenuhi kualitas untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Kali ini Mas Dosen akan mengutip ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah 153 yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam menyikapi atau meneladani atau melaksanakan apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam kaitannya dalam tulisan artikel, kita harus bersabar ya. Karena ada kalanya reviewer itu meminta hal-hal yang menyulitkan bagi kita. Editor sebuah jurnal juga seperti itu. Saya pribadi, Mas Dosen, pernah mengalami yang namanya artikel rejection. Jadi artikel kita ditolak, katanya metodologinya kurang komprehensif, kurang bisa meyakinkan. Kalau kita ikuti, itu menjadi suatu tamparan yang sangat menyakitkan, karena kita dianggap selama ini belajar metodologi, bahkan kita ngajar metodologi penelitian kepada mahasiswa kita, tetapi kita dibilang sama editornya kita tidak tahu metode penelitiannya, metode yang digunakan atau yang kita pilih itu tidak meyakinkan. Kalau kita tidak bersabar, kalau kita tidak istiqomah, mungkin kita akan membuang artikel itu, tidak melanjutkan, dan tidak akan ada karya ilmiah yang publis. Tidak ada karya ilmiah atau artikel yang kita publikasikan hanya karena kita tidak bersabar mendengar apa yang dikatakan oleh editor maupun reviewer. Selanjutnya, selain penolakan artikel, kita juga kadang mengalami yang namanya under review, diterima tapi dalam kondisi tertentu harus diperbaiki, harus direvisi. Reviewer kadang meminta sesuatu yang menurut kita luar biasa gitu, sangat complicated misalnya. Dia melihat harus abstraknya harus seperti ini, isinya harus seperti ini, metodologinya harus dijelaskan, jumlah partisipannya harus detail, semua data kualitatif dari interview itu harus muncul di bagian pembahasannya. Kalau ada 5 partisipan atau 10 partisipan, 10-10-nya harus muncul di pembahasan, padahal kadang-kadang kita tidak menuliskan itu gitu, dan menurut kita tidak masuk akal misalnya. Tetapi dalam perjalanannya dan dalam proses itu kita akan banyak belajar. Dengan sabarnya kita, dengan tekunnya kita, dengan istiqomahnya kita akan banyak belajar, kita akan melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda.
Kalau selama ini kita menganggap bahwa artikel kita, metode yang kita pilih itu sudah sempurna, sudah perfect, tetapi ternyata menurut orang lain, menurut reviewer lain, menurut perspektif dari negara-negara lain secara internasional itu masih dinyatakan kurang, kita harus bersabar dan kita harus membuka diri dan kita harus bisa merevisi sesuai dengan kemauan editor maupun reviewer. Jadi kesabaran itu sangat penting, kesabaran itu sangat dibutuhkan dalam usaha kita untuk mempublikasikan karya ilmiah kita, karya pemikiran kita ke jurnal-jurnal internasional bereputasi, ke jurnal-jurnal nasional yang sudah terindeksasi dan terakreditasi. Sekali lagi, Allah bersama orang yang sabar. Semoga Ramadan ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi kita yang istiqomah, sehingga kedepannya dalam menulis karya ilmiah dengan hasil dari ujian kita dalam selama bulan Ramadan ini, kita menjadi sabar, kita menjadi istiqomah, kita akan menjadi terbiasa dalam menerima kritik oleh editor ataupun reviewer, sehingga kita akan menjadi sabar, sehingga tahun-tahun depan, bulan-bulan depan setelah Ramadan kita akan aktif lagi, kita akan rajin lagi, kita akan sangat terbuka menerima kritikan dari editor maupun reviewer, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang produktif, pribadi-pribadi yang akan berkarya sepanjang masa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.